Bây giờ Ibai này, vô đây, ok. Bola. Bola. Legend. Halo para makhluk bumi dimanapun kalian berada, kumaha, damang. Bertemu lagi dengan saya Bobby yang akan merangkum sebuah film yang berjudul The Guys. Tapi sebelum lanjut, buat kalian para netizen yang berakhlak mulia dan sopan santun, boleh dong subrek-nya dulu ke channel ini. Untuk yang udah subrek, saya ucapkan terima kasih dan semoga dilancarkan rezekinya ya. Amin. Di film ini Raditya Dika menjadi aktor sekaligus sutradaranya cuy. Bintang papan atas yang turut bermain di film ini antara lain Raditya Dika sebagai Alfie, Pevita Pierce sebagai Amira, Tarzan sebagai Pak Jeremy, bokapnya Amira, Widiawati sebagai ibunya Alfie, Martino Lios sebagai Rene dan Indra Jegel sebagai Aryo. Selain itu Radit juga menghadirkan bintang papan atas asal Thailand yaitu Pongsir Bunluong sebagai Sukun dan Bayforn Phim Chanok sebagai adiknya Sukun. Mau tahu gimana keseruannya? Tanpa berlama-lama kita masuk ke alur cerita filmnya. Check it out. Di awal film kita diperlihatkan dengan kehidupan nyaman di mana suami yang bersiap untuk ke kantor dan disupport oleh seorang istri yang cantik. Lengkap dengan narasi Raditya Dika yang bilang bahwa beginilah kerja kantoran yang dipikiran banyak orang, namun tidak bagi si Alfie. Beginilah kerja kantoran yang ada di pikiran semua orang. Keren. Terlihat Alfie tinggal di sebuah kontrakan mewah bersama 3 teman kantornya. Mereka adalah Rene, Aryo, dan satu sawanikap yaitu Sukun. Sukun memperlihatkan sebuah film di mana adiknya menjadi aktor utama di situ. Tapi mereka semua tak percaya kalau Sukun punya adik seorang artis. Seperti halnya kontrakan pada umumnya, mereka juga mengantri untuk mandi dan film pun dimulai. Setiap paginya mereka selalu terburu-buru ke kantor, seakan menceritakan apa yang banyak orang Indonesia alami, yaitu gak suka on time dan menunda-nunda waktu. Mereka pun hanya sarapan dengan satu roti basi yang tentunya gak mereka makan dong, dan hanya dicicipi saja. Sambil mereka mengeluhkan tentang masa depan dan rencana di pesta kantor nanti malam. Tapi yang anehnya, si Aryo malah menghabiskan roti basi itu. Dia pun dengan bagoinya bilang, perut orang Medan itu kuat-kuat. Dan kita semua tahu apa yang akan terjadi? Ya, mules. Mereka pun terpaksa nungguin Aryo yang lagi ngising di pom bensin, yang pasti membuat mereka semakin terlambat dan tentunya mendapat omelan. Maaf mas, teman saya anak marketing, gunungnya meletus. Di sela waktu, Alfie dan Rene saling memperdebatkan ketampanan mereka, yang kemudian masuklah Kevin, yang membuat mereka menarik ucapan mereka sendiri. Insecure dong. Kita cowok paling keren di kantor ini. Gua nomor 1. Gua nomor 1. Dia nomor 1. Setuju. Gua nomor 2. Gua nomor 2. Hingga mereka ketemuan sama Siva, pacarnya Rene, dan Via, cewek magang yang diincar sama si Alfie. Mereka akhirnya keluar dinner di sebuah restoran Italiano yang pastinya mahal. Padahal Alfie sama Rene nggak bawa duit. Ya biasalah, kantong pas-pasan anak-anak kontrakan gitu kan. Dan hanya mengandalkan voucher yang ternyata telah expired. Malu udah pasti. Oh yang itu sudah habis mas minggu yang lalu. Maaf, vouchernya udah habis, gak bisa dipakai. Oh, yang ini gratis, complimentary. Gimana kalau kita makan roti aja? Tapi yang lebih parah, si Rene diputusin sama Siva. Tapi emang diketahui si Rene ini udah putus nyambung sama si Siva. Karena nggak jadi makan malam, mereka pun berkumpul untuk makan gratis di pesta kantor. Di situ juga Alfie ditinggalin Via yang kemudian jalan sama si Kevin. Sementara itu, si Sukun malah nemu gebetan baru. Tak lama kemudian datanglah si Amira. Dan dengan pedenya, Alfie menghampiri dan akan memeluk Amira. Merasa masih pecundang, mereka akhirnya pulang. Tapi sebelum pulang, mereka melihat Sukun lagi digampar sama gebetannya karena bilang, Kamu cebe-cebean cantik. kata-kata ini diajarin sama si Aryo karena kan si Sukun dari Thailand dan walaupun dia udah tahu bahasa Indonesia, tapi bahasanya masih belum lancar. Sepulang dari pesta, Alfie meratapi pohon impiannya yang satu persatu tak tercapai.
sehingga tersisa satu impian yang masih ia usahakan selama ini, yaitu menjadi seorang bos. Ringkas cerita, Alfie menemui ibunya. Dia berencana membuatkan kartu nama yang cantik untuk catering milik ibunya. Nah, kita ke kehidupan kantor sekarang, di mana mereka berempat mulai membicarakan kegarangan Pak Jeremy, bos mereka. Some experience with Mr. Jeremy. I pipis. Pak. Very annoyed by me. Just about. Setelah itu mereka pun bekerja seperti biasa. Terlihat Alfie yang sedang asik dengan laptopnya. Lalu datanglah Amira sambil memperlihatkan wajah bingung. Si Alfie langsung stalking FB-nya Amira dan melihat koleksi foto-fotonya. Tapi secara mengejutkan, Amira memanggil Alfie. Alfie pun kaget dengan wajah yang culun. Amira ingin meminjam laptop Alfie untuk mengecek data presentasi yang kabarnya hilang, dan pastinya kelakuan Alfie stalking Amira ketahuan deh. Akhirnya presentasi dengan beberapa investor dilaksanakan. Alfie, Amira, dan Rene pun bertanggung jawab untuk presentasi produk. Namun karena tak ada bahan presentasi, si Rene pura-pura sakit perut. Sementara Alfie dan Amira diinterogasi sama Pak Jeremy. Dengan jantan dan bodohnya, Alfie sok-sokan bilang bahwa yang menghilangkan filenya adalah dia, bukanlah Amira. Malamnya dia mendapat telepon dari Amira yang ingin berterima kasih pada Alfie karena membantunya. Mereka pun berbincang secara langsung sambil ngedet-ngedet tipis. Di momen inilah rasa mulai tumbuh antara keduanya. Bahkan saat Alfie nganterin si Amira, si Alfie menang banyak. Amira mencium Alfie dan dengan wajah polosnya Alfie terpelongo-pelongo. Aduh. Kejadian ini juga dilihat salah satu orang rumah yang saya kira itu adalah ayahnya Amira. Keesokan harinya Alfie diundang untuk makan malam bersama ayah Amira dan Amira sendiri. Ayah Amira ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengantarkan putrinya dengan selamat. Dengan perasaan ragu, Alfie pun terpaksa pergi. Teman-temannya pun mendukung Alfie dengan meminjamkan barang-barang terbaik yang mereka miliki. Si Sukun pun juga memberikan sebuah teh yang dinamakan teh Thailand, buatannya sendiri untuk si Alfie. Tapi belakangan, si Sukun baru ingat kalau teh itu bisa buat rileks alias ngantuk berat. Benar aja, sedari tadi Alfie belum berangkat dan masih ada di depan rumahnya karena tertidur. Alfie pun datang dengan terlambat. Sesampainya di sana, suasana terasa garing karena keterlambatan si Alfie. Namun makan malam masih berjalan lancar. Sampai Alfie menghancurkan momen saat tak sengaja melepas busur panah tepat di hidung lukisan warisan keluarga Pak Jeremy, yang kemudian jatuh dan terbakar. Sungguh pertemuan pertama yang membagongkan. Karena saking gugupnya Alfie, dia malah mengundang Pak Jeremy dan Amira untuk ngaliwet di rumah ibunya. Dan Pak Jeremy pun secara mengejutkan menerima undangan itu. Singkat cerita, mereka pun benar-benar datang ke rumah ibunya Alfie. Kejadian tak terduga terjadi di mana Pak Jeremy sepertinya jatuh cinta pada pandangan pertama sama ibunya Alfie. Diketahui keduanya kini kan sama-sama jomblo ya. Acara ngaliwet di rumah ibu Alfie berjalan sangat lancar. Bahkan itu tak seperti acara makan orang tua dan anak, melainkan makan siang pribadi antara Pak Jeremy dan ibunya Alfie. Bahkan Pak Jeremy bertukar nomor dengan ibunya Alfie. Nah, esoknya teman-teman Alfie mendapatkan info kalau besok adalah hari ulang tahunnya Amira. Kemudian mereka memiliki ide konyol dengan masuk diam-diam ke rumah Amira, kemudian menghiasnya untuk memberikan surprise. Mereka pun benar-benar menjalankan rencananya tersebut. Tapi di tengah rencana, Pak Jeremy tiba-tiba pulang mendadak. Si Sukun yang takut si Alfie ketahuan segera menyusul Alfie ke dalam rumah Pak Jeremy. Sukun yang mengetahui itu terburu-buru menyelesaikan rencana dan kabur dari situ. Sukun pun memiliki ide untuk meloncat dari lantai 2. Namun malah kecantol dah itu biji bolanya. Aduh Sukun. Lecet nggak tuh ya? Bola. Dan singkat cerita mereka berdua pun berhasil kabur lewat besi perangkai bunga dari lantai 2 menuju lantai 1. Mereka pun berhasil lolos dan masuk kembali ke dalam mobil. Namun karena terburu-buru tadi, Alfie gak sengaja menjatuhkan kartu nama catering ibunya yang telah ia janjikan kepada ibunya beberapa waktu yang lalu. Nah, esoknya si Alfie caper-caper gitu sama Amira. Berharap dapat pujian, Alfie malah dapat berita buruk dan ternyata kamar yang ia hias adalah kamar Pak Jeremy. Aduh,
Sedangkan ulang tahun Pak Jeremy sama dengan ulang tahunnya Amira, sehingga timbullah salah persepsi antara Pak Jeremy, Amira ke Ibu Alfi dan Alfi ke Amira. Jadi Pak Jeremy dan Amira mengira bahwa Ibu Alfi memberikan kejutan untuk Pak Jeremy di hari ultahnya, yang akhirnya malah membuat Pak Jeremy dan Ibu Alfi semakin lengket. Akhirnya karena tak bisa memberikan kejutan ke Amira, Alfi mengajak Amira untuk nonton. Tapi karena Amira pasti nggak dapat izin dari Pak Jeremy, mereka pun menonton di rumah Amira. Terlihat saat itu Pak Jeremy sedang menelpon seseorang dalam waktu yang lama sambil melihatkan wajah yang bahagia. Kemudian Alfi pun mengetahui kalau ternyata yang sedang ditelepon Pak Jeremy adalah ibunya sendiri. Ada yang lucu, di mana DVD yang dibawa Alfi adalah DVD yang berisikan video aneh-aneh yang akhirnya malah ditonton oleh Pak Jeremy dan Alfi saat Amira keluar. Aduh, ada-ada aja deh. Keesokan harinya saat Alfi ke rumah ibunya untuk memberikan kartu nama catering, ibunya tidak ada di rumah. Lalu tak lama kemudian datanglah ibunya yang baru saja jalan sama Pak Jeremy. Kini Alfi dihadapkan pada situasi di mana dia harus memilih kebahagiaannya atau kebahagiaan ibunya. Karena secara tidak langsung, jika Pak Jeremy jadi dengan Ibu Alfi, maka Alfi tidak akan bisa bersama Amira. Bahkan janji yang dibuatnya dengan Amira untuk nonton dibatalkan secara sepihak. Nah, pas Alfi pulang ke kontrakan, dia pun mendapati Rene juga lagi sedih. Dia untuk kesekian kalinya harus putus dengan Siva. Namun kali ini benar-benar putus dan gak akan nyambung lagi. Mereka berempat pun yang sedang mabuk teh Thailand pergi ke rumah Siva untuk balas dendam dengan menyerang rumah Siva menggunakan petasan. Tapi malah salah satu petasan mereka meledak di dalam mobil. Alfi pun memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya dalam kondisi mabuk dan muka yang celemongan. Kemudian ia mencurahkan segala keluh kesah pada ibunya. Semenjak itu hubungan Alfi, Amira, dan Pak Jeremy merenggang. Bahkan Alfi memutuskan untuk resign dan memberikan surat pengunduran dirinya di waktu yang tidak tepat. Semenjak itu Alfi jadi pengangguran dan di suatu ketika dia bertemu dengan Pak Jeremy di sebuah warung tenda. Pak Jeremy pun memberikan sebuah petuah. Alfi pun akhirnya sadar dia harus berbuat apa pada hidupnya. Si Alfi pun mengambil kamera dan mulai membuat video pertamanya yang akhirnya viral dan dilirik beberapa perusahaan besar untuk mengajaknya kerjasama. Di sisi lain ada berita sedih di mana masa kerja Sukun di Indonesia akan segera berakhir. Pesta perusahaan pun dilaksanakan. Momen itu dimanfaatkan Alfi untuk menyatukan kembali Pak Jeremy dan ibunya. Sementara Alfi dan Amira memutuskan untuk ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang tuanya. Setelah pesta perpisahan, empat sejoli ini memutuskan tak tidur dan berkeliling Jakarta dengan Sukun untuk terakhir kalinya. Persahabatan selama bertahun-tahun lamanya akan segera berpisah. Esoknya Sukun pergi diam-diam untuk meminimalisir kesedihan. Namun mereka yang terbangun dengan sarapan buatan Sukun di sampingnya segera pergi ke bandara sebelum terlambat untuk mengucapkan selamat tinggal untuk Sukun. Momen haru pun terjadi di sini. Singkat cerita, kehidupan mereka kini berubah drastis. Alfi, Rene, dan Aryo punya agensi kreatif milik mereka sendiri. Semua hidup bahagia sesuai jalan mereka sendiri. Lalu di suatu kesempatan, mereka video call dengan Sukun yang kini berada di Thailand. Tapi betapa terkejutnya mereka, ternyata adik Sukun benar-benar seorang artis Thailand terkenal yang menjadi idola mereka selama ini. Dan inilah peran singkat dari adiknya Sukun. Dan film pun selesai. Ending yang membelegukan. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dalam film ini yaitu proses mengajarkan kita untuk berkembang dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Serta kadang dengan mengikhlaskan kebahagiaan kita untuk orang tercinta adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga hiburan buat kita semua. Saya selaku makhluk bumi pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.